Shalom, damai di hati, puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah ada di minggu ketiga, minggu sengsara. Kenapa ruangan ini ornamennya warna ungu? Bahkan kain mimbar ini ada gambar cawan, ada semacam salib kecil. Nah, kita tahu waktu prosesi penyaliban Yesus, dia tinggal diambilkan jubah karena dia setengah telanjang. Hanya celana dalam. Pakaiannya, jubahnya sudah dilucut. Dan pada saat itu mereka hanya mengambil begitu saja dan kan kebetulan memang warna ungu itu yang dibutuhkan di tubuh Yesus sampai dia kembali jubah itu dibuka, dia harus ada di kayu salib. Supaya orang mengerti kenapa ini ungu. Ya? Supaya orang juga memahami kita akan masuk dalam 6 minggu sengsara. Sebenarnya menunjukkan via dolorosa. Mulai dia di Taman Getsemani, dia mulai dalam percakapan, mulai ada rencana-rencana yang dia sudah tahu karena memang dia selain 100% manusia, dia juga 100% Allah. Jadi dia terlalu tahu situasi apa yang ke depan akan terjadi, tapi murid-muridnya belum tahu. Makanya pembacaan kita pada malam hari ini adalah percakapan waktu perjamuan makan. Karena apa? Karena jujur, sampai di titik perjamuan makan malam ini, murid-murid belum memahami untuk apa Yesus memanggil mereka. Karena konsep mereka sudah mulai lihat kekuasaan Yesus menyembuhkan orang buta melihat, orang tuli mendengar, Lazarus dibangkitkan, dan masih banyak tanda-tanda ajaib lainnya. Jadi mereka sudah tahu konsep Yesus ini. Tapi yang mereka tidak tahu adalah kehadiran mereka, keterpilihan mereka, bukan untuk dalam posisi jabatan. Ada orang bilang, siapa dekat dengan penguasa, aman. Tapi Yesus mau katakan di sini, siapa yang dekat dengan dia tidak aman. Ini orang harus paham. Tidak amannya karena apa? Karena dunia saja merancangkan kematian. Maka di malam perjamuan makan malam ini, Yesus mau lihat dulu, apakah sekian lama dia bersama-sama dengan muridnya, murid-murid sudah pahami apa konsep ketika Yesus memilih mereka. Bahkan memperlihatkan tanda-tanda ajaib kekuasaan yang dia dapat. Dan memang ternyata sampai di perjamuan malam, karena ini kan setelah perjamuan malam di kronologis kan sudah di Taman Getsemani. Ya? Tapi toh di perjamuan malam ini, Yesus melihat mereka gagal fokus. Mereka pikir dekat dengan Yesus, mereka akan mengalami hal-hal yang baik. Hal-hal yang menyenangkan. Bahkan murid-murid bercakap-cakap, siapa kedudukannya yang lebih besar. Karena memang dunia kan bilang semakin dekat dengan penguasa, semakin aman kita. Tapi Alkitab tidak mengajarkan itu, saudara. Semakin kau mengikut Yesus, semakin banyak. Nah, ini yang kita harus paham. Karena di dalam pembacaan ini dikatakan terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid. Ini yang bilang gagal fokus. Mereka tidak tahu bahwa ini maut sudah ada di depan hidup. Tapi mereka tidak tahu, Yesus tahu. Makanya Yesus ajak. Ayo, kalau bangsa-bangsa memerintah rakyatnya, menjalankan pemerintahannya atas kuasa, mereka disebut pelindung. Tapi Yesus mengatakan, kalau kamu tidak demikian. Siapa yang menjadi terbesar, dia harus menjadi terkecil. Siapa yang mau jadi pemimpin, dia harus melayani. Ini kan kontradiksi. Kalau pemimpin tugasnya apa? Komando. Tongkat komando. Bikin ini, bikin itu, dan bikin itu tugas pemimpin. Tapi Yesus mau taruh konsep itu. Bahwa kalau kamu mau jadi pemimpin, kamu harus melayani. Ini kan terkejut. Murid-murid berpikir, repot ini pemahamannya tidak sama dengan pemahaman yang mereka pahami. Tapi Yesus memberikan kita. Dia katakan bahwa apa? Kalau kamu mau menjadi pemimpin,
kamu harus melayani. Kalau kamu mau terbesar, kamu harus yang terkecil atau yang paling muda. Nah, tujuannya apa, saudara? Supaya murid-murid saat itu tahu posisi mereka sebagai murid-murid Yesus bukan masalah posisi atau jabatan, tapi fungsi mereka harus jalankan. Apa fungsi murid-murid? Sebenarnya Yesus mengatakan kamu harus melanjutkan pekerjaan yang sudah aku mulai. Tapi toh ini gagal fokus, gagal paham. Nah, oleh karena itu percakapan ini mau mengatakan murid-murid kembali mau dibuka wacananya, caranya berpikir. Untuk mengikuti Yesus, siap menderita. Untuk mengikuti Yesus, siap bayar harga. Oleh karena itu, yang pertama kita belajar kita boleh punya jabatan, kita boleh punya kedudukan, kita boleh punya segala-galanya. Tapi pahami itu adalah anugerah Tuhan untuk saudara jadi berkat. Untuk saudara melayani dengan segala kekuasaan, segala tanggung jawab yang Tuhan berikan. Firman Tuhan bilang apa? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Sadar atau tidak sadar, di luar sana sudah banyak sekali fenomena alam yang dulunya tidak terjadi, sekarang terjadi. Di padang Arafah yang tadinya padang tandus, sudah ada kubangan-kubangan air. Bahkan kita bisa melihat banyak sekali juga ahli-ahli yang mulai melihat ternyata ada dunia di bawah laut. Ini yang dulunya tidak tahu, jadi tahu. Dan banyak sekali terjadi bencana-bencana alam yang mau mengingatkan kita. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kapan kedekatan Tuhan? Hanya Tuhan yang tahu. Tapi waktu kita adalah kesempatan untuk berbuat baik. Sekalipun kadangkala kebaikanmu tidak dibalas dengan kebaikan. Apakah kita harus berhenti berbuat baik? Kalau konsep kita, Kolose 3 ayat 3, apapun juga yang kamu perkatakan atau apapun juga yang kamu perbuat dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Jadi ini penting Bapak Ibu Saudara, supaya kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, kita tahu bahwa saya dipilih sebagai orang percaya adalah jadi berkat bagi suami, jadi berkat bagi istriku, jadi berkat bagi anak-anak, anak-anak jadi berkat bagi orang tua. Dan akhirnya kita jadi berkat bagi sesama. Dan ini sulit. Karena kadangkala, sekali lagi saya katakan, kebaikanmu kadangkala tidak balas dengan yang baik. Bahkan bisa jadi hal yang buruk yang kita dapatkan. Sekali lagi pertanyaan, apakah kita harus berhenti berbuat baik? Itu persoalan. Karena firman Tuhan mengingatkan kita dalam pembacaan ini. Ketika ada tantangan, ketika ada persoalan, tetaplah beriman. Tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jangan ketika ada kehidupanmu kolaps, kesehatanmu kolaps, ekonomimu kolaps, relasimu dalam keluarga juga kolaps, lalu kau mulai menyangkal. Mulai meragukan Tuhan. Apakah betul Tuhan hadir? Apakah betul Tuhan mendengar doa? Itu persoalan. Saya mau katakan begini, lihat judul saja. Iman jangan gugur ketika ditampi. Ini bicara gandum. Saya dari Tatelu, memang ada lumbung padi di sana. Itu di sana memang tempat menguji bibit-bibit padi unggul. Jadi memang selama sekian tahun pendeta tidak bebas. Jadi begitu orang panen, kasih, tidak pernah habis. Malah bagi lagi. Bisa kamu kasih habis kalau lama-lama kan nggak butuh tuh. Jadi berkati harus berani. Dan sehingga cerita, saya perhatikan cara mereka mencampur beras-beras, padi-padi yang baru mereka kan. Itu mereka ada yang kayak apa itu? Dia bagi dan kayak stok, tapi dia bagi begini. Jadi itu dia ditarik terus tapi ada kipas angin supaya memisahkan dia punya kulit dengan butir-butir padi. Jadi ini jadinya sekam, kita dibilang sekam. Jadi dia diangkat, dibuang lagi. Memang kayak ditapis, ditampi
mencoba bayangkan kalau itu kulit alis itu kena api, itu langsung terbakar. Tapi yang tinggal di atas tempat lapisan beras itu ya memang betul-betul beras yang murni kan, DP semua itu sudah keluar. Nah, apa maksud Tuhan ketika Dia katakan, kamu yang tetap tinggal bersama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami, dan aku akan menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu. Artinya apa? Yesus mau bilang, kamu tinggal di dunia, jangan harap kamu mendapatkan hal yang baik. Tapi percaya ketika kalian mampu melakukan apa yang aku alami, Yesus saja mengalami pencobaan, saudara. Apalagi orang manusia. Artinya Yesus mau katakan bahwa Dia akan menolong, berdoa supaya mereka tidak gugur imannya. Di sini kita lihat kuasa Tuhan. Nah, oleh karena itu, yang kedua, saya mau katakan begini, tetap setia, tetap percaya, Dia Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara-saudara berkumpul sendiri. Apapun persoalan, selama kau menyerukan nama Tuhan, selama itu juga Tuhan bertanggung jawab untuk kehidupan yang kita taruhkan dalam kehidupan. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku, saya boleh lihat di Filipi 1, Jagan Yunita, Filipi 1 ayat 29, supaya kita tahu konsep penderitaan itu apa artinya. Filipi 1 ayat 29. Apa yang dikatakan dalam Filipi 1 ayat 29? Silakan kalau mau baca. Iya kan? Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan hanya percaya kepada Kristus, tapi untuk apa? Menderita untuk Dia. Saya bersaudara 8 orang. Jadi karena Mama suka baca cerita dari kehidupan di masa lalu, jadi kita ingat-ingat tuh cerita. Mama bilang, aduh, kamu masih kecil-kecil. Kalau cuma satu sakit nggak masalah. Tapi kata kalau setiga sakit, kalau yang satu semua nengik, so stres tuh Mama. Dia punya lagu yang jadi motivasi buat kehidupan. Ini bicara pergumulan persoalan, saudara. Jadi kalau kalian kata so sakit, kalau 3 orang, maksudnya ada ponakan Mama bilang tinggal dengan orang, jadi ya waktu harus jaga. Ada satu lagu yang dia selalu jadi kekuatan. Dia punya lagu itu, di tengah kesukaran, sebabnya dosaku. Artinya dia sadar bahwa hidup ini ada tantangan, ada pergumulan, ada pencobaan yang bisa saja membuat kita berdosa. Tapi ada kalimat lagu itu dikatakan, beri aku menang. Nah, itu tuh DP kalimat bahwa sekalipun ada tantangan di tengah kesukaan karena dosa kita, tapi selalu aku percaya, ya Tuhan milik. Ini perjalanan, saudara, kehidupan kita banyak tantangan, banyak pergumulan, tapi justru ketika itu terjadi, Yesus sendiri katakan, aku telah berdoa supaya imanmu jangan gugur. Ini untuk Simon, tapi juga untuk murid-murid yang lain. Tahu karakter Simon Petrus? Dia itu orang yang selalu tampil lebih daripada murid-murid yang lain. Kalau bisa lihat dari statement Petrus jawab, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dengan Kau. Aku bersedia mati dengan Kau. Ini pemahaman Petrus. Dia tidak paham bahwa penderitaan yang Yesus alami tidak ada manusia yang sanggup menghadapinya. Makanya Yesus lihat sampai di titik itu pun Simon Petrus belum memahami kebersamaannya bersama Yesus. Artinya kita pun boleh memahami. Semakin kita hidup mengandalkan Tuhan, saya mau kasih tahu saudara, bukan berarti hidupmu tanpa tantangan dan pergumulan. Tapi semakin kita dekat dengan Yesus, semakin tenang kita menjalani hidup ini. Karena apa? Firman Tuhan katakan, serahkan segala kuatirmu karena aku yang melihara kamu. Nah, oleh karena itu, hal yang berikut yang Yesus katakan, apapun persoalan kita, apapun problema hidup kita, apapun yang menjadi kekecewaan Yesus melihat murid-murid belum mampu memahami,
arti keikutsertaan mereka dalam kehidupan Yesus, Yesus katakan apa? Dia sanggup memulihkan. Kalau dengar kesanggupan Yesus memulihkan, siapa tidak senang? Artinya apa? Ada bagian kita yang kita harus kerjakan, yaitu berdoa dengan iman dan terus melakukan kebaikan, sekalipun kadang-kadang kita mengalami penderitaan, karena kita percaya ada bagian Tuhan yang hanya Tuhan sanggup kerjakan. Dia akan menjawab doa kita dan Dia terlalu tahu bagaimana cara menolong kita. Nah, oleh karena itu Yesus katakan bahwa kalau kau sudah insaf, sudah bertobat, maka dikatakan kuatkanlah juga saudara-saudara. Artinya saudara, saya mau katakan begini, ketika saudara mengalami persoalan yang berat dan saudara sudah bisa melewati itu, bukan berarti saudara hanya menikmati hidup ini begitu saja, tapi saudara sedang dipakai Tuhan, diutus Tuhan untuk ayo jadi berkat bagi orang lain. Ayo bersaksi bahwa kalau dulu saya mengalami penderitaan yang luar biasa, kehidupan saya hampir, rumah tangga saya hampir hancur, ekonomi saya hampir hancur, karir saya hampir hancur. Tapi puji Tuhan, Tuhan buat bagaimana cara sehingga saya boleh ada sampai saat ini. Nah, itu yang saudara harus saksikan. Sebagai contoh, saya pernah mengalami sakit sampai itu yang membuat saya hampir berpikir enggak usah jadi pendeta. Cukup saya jadi diaken, karena waktu memang ada sedikit persoalan di sinode GBB, jadi memang itu ada 5 tahun tidak terima vikaris. Tapi ya kita bersuka cita pulang ke Makassar. Nah, tapi setelah itu ganti pemimpin, ganti lagi kebijakan, kami dipanggil lagi. Gitu. Tapi waktu setelah itu, setelah sudah 1 tahun mengikuti vikaris, saya mengalami sakit saudara. Dan sakit itu memang orang bilang 9 dari 9 cuma 1, artinya cuma sekian persen yang tidur di lantai karena nggak boleh di tempat tidur. Saya mengalami 1 tahun Muhammad Ali yang tremor, dia goyang. Jadi saya kalau pegang sendok, pegang garpu, apa saja yang saya pegang pasti terlempar. Karena saya tidak bisa kontrol. Nah, kalau ini sakit memang luar biasa sakitnya. Nah, sampai sudah dari puskesmas sampai dirujuk ke Cikini, dirujuk ke Siloam, tapi akhirnya pulang lagi ke Makassar. Saya mengalami penderitaan. Saya katakan begini dalam hati, Tuhan, bagian saya sudah kerjakan, dan saya percaya ada bagian Tuhan yang Tuhan mampu kerjakan. Dan mulai saat itu saya katakan juga kepada keluarga, kepada orang tua, kalau saya sakit, jangan kasih saya obat penenang. Karena itu hari saya punya obat Lavium. Lavium itu dibawa dari Valium. Kan itu Valium obat penenang yang agak tinggi. Jadi saya katakan sama orang tua, juga keluarga, suami dan anak, kalau saya jadi sakit di punggung, itu memang luar biasa sakitnya. Jangan kasih saya obat penenang. Coba kalian menyanyi, memuji Tuhan, apa saja lagu-lagu rohani yang kalian ingat saat itu, lakukan. Dan memang ya seperti itu. Waktu saya sudah mulai sakit, apa sudah mulai mau melondo, mau menyanyi, pokoknya lagu-lagu yang minta belas kasih Tuhan. Dan saya pun tidak lagi melihat tubuh saya yang orang bilang tinggal tulang bungkus, kulit bungkus tulang, ya kecil sekali, cuma 36 kilo. Tapi yang saya syukuri apa? Kalau bangun pagi, puji Tuhan masih ada cahaya matahari. Kalaupun masih bisa tidur malam lagi, puji Tuhan. Jadi tidak lagi lihat persoalan yang ada, tapi belajar memuji Tuhan dan belajar untuk melihat Allah berkata di atas puji-pujian. Dan memang akhirnya aku kerja di saudara. Saya tidak lagi melakukan itu. Saya tidak mengajak saudara jangan ke dokter. Enggak. Dokter pun adalah pertanyaan karena Tuhan. Obat-obat juga adalah pertanyaan karena Tuhan. Makanya kalau Tuhan berdoa minta berkat itu obat. Tapi memang ada saat di mana Tuhan izinkan saya mengalami proses iman yang luar biasa. Dan setelah itu, singkat cerita, saya sudah sembuh. Saya sendiri tidak sadar bahwa tangan saya yang tadinya goyang-goyang begini sudah stop. Lalu saya pulang ke Makassar karena kakak sakit. Lalu saya ketemu Prof. Ahli Saraf yang menangani saya, yang kasih rujuk ke Cikini. Lalu saya katakan, dokter masih ingat nggak sama saya? Lalu apa dokter bilang? Aduh, saya sudah lupa. Jadi saya dokter yang itu hari gerakannya nggak terkontrol, yang saya punya leher sedikit agak bengkok karena
ada cervical dystonia yang ada berapa C5 atau C6 yang sedikit bergeser. Lalu apa yang dokter itu katakan? Oh iya, saya sudah ingat. Aduh, saya kira kau sudah mati. Waktu dia bilang saya kira kau sudah mati, saya langsung berkata, oh Tuhan, haleluya. Berarti luar biasa otak kita besok itu hari kan. Sampai dia punya statement begitu. Terus dia katakan begini, saudara. Terus kau berobat di mana? Saya katakan, dokter, saya Kristen dan kami punya lagu-lagu rohani. Dan saya praktekkan, dokter. Bukan saya tidak anti dengan obat, tidak. Saya sudah sampai lakukan sampai di tahap sampai disuntik botox di leher saya. Tapi saya mau belajar melihat betul tidak Allah berkata di atas puji-pujian. Dan akhirnya itu dokter, kalau sakit saya sudah tidak minum obat lagi. Saya menyanyi puji Tuhan, ini leher mulut juga sudah hampir tidak bisa ngomong. Maka orang terapi bilang, ibu rajin bilang A, I, U, E, O, saya ini engselnya kata tidak kaku kan, jadi dia terbuka. Tapi Tuhan tuh kasih hikmah. Daripada saya bilang A, I, U, E, O, saya bilang saja haleluya, haleluya. Nanti agak teror, saudara. Nah, saya mau katakan ini supaya apa? Apapun persoalan hidup saudara, apapun pergumulan, cari Tuhan, jangan cari kekuatan lain. Amin. Saya hampir terjebak untuk cari alternatif yang lain, karena pikir ini 2 tahun ini bukan persoalan gampang. Sakitnya bukan hanya sakit tapi nyeri yang luar biasa. Tapi toh Tuhan saya sampai katakan begini sama suami waktu Tuhan. Anak-anak masih kecil, saya bilang, Pak, lebih baik saya sakit sampai berapa tahun pun, tapi saya mau tunggu waktu Tuhan daripada saya cepat sembuh dan saya bingung mau bersaksi. Apakah saya harus bilang orang, oh pergi ke itu Bapak, karena dia kalau ada sembuhkan saya. Tapi saya mau katakan cari Tuhan, karena Tuhan yang sembuhkan bagi kita. Amin. Itu yang saya mau katakan. Karena apa? Ketika kita diambil, ketika kita diproses, kalau kita tidak kuat iman, kita pasti goyah. Rumah tangga pasti hancur. Makanya kita perlu iman yang kuat. Kita perlu kuatkan hati dan terus undang Yesus. Jangan yang lain, jangan kekuatan lain, supaya dia tidak cemburu. Iya kan? Dan kalau kita saja didoakan cemburu, tidak cemburu. Apalagi Tuhan. Tapi saya mau percaya di sini. Ketika saya mau ajak, selain saya sudah mengalami itu, mari lihat 2 orang raja punya sakit yang berat, tapi cara mereka menghadapi itu sangat jauh berbeda. Kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 20 itu ayat 1-11. Nanti yang suka membaca catat saja, nanti baca di rumah. Itu cerita Hizkia sakit dan disembuhkan. Ketika Nabi Yesaya bin Amos datang, terus ngomong sama Hizkia, tidak lama lagi kau akan mati. Jadi sampaikan pesan-pesan terakhirmu kepada keluarga. Karena waktumu sudah dekat. Itu kok saya bayangkan posisi Hizkia, memang luar biasa dia mengalami pergumulan. Ini Nabi ini sudah kasih ultimatum, berarti Tuhan sudah bicara. Berarti Tuhan sudah akan putuskan. Ya. Tapi apa yang terjadi? Hizkia begitu mendengar Nabi Yesaya bin Amos bilang itu, dia langsung menghadap dinding. Bukan dia cari kekuatan di dinding, tapi dia bisa menghadap dinding. Artinya dia mau mengambil persekutuan dengan Tuhan, dan dia bayangkan dia sedang bersekutu dengan Tuhan, dan dia katakan, Tuhan, apakah kau tidak melihat apa yang saya sudah lakukan saat ini? Minta belas kasih Tuhan, dia menangis sungguh-sungguh di situ. Dan apa yang terjadi, saudara? Nanti bisa lihat ya, supaya itu juga jadi pengalaman iman bagi saudara. Di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1-11, Hizkia sakit dan disembuhkan. Nah, ketika dia menghadap dinding dan dia sungguh-sungguh berdoa di sana, dia minta belas kasih Tuhan untuk persoalannya, maka akhirnya apa dikatakan? Mau mundur 10 langkah. Dan dia kembali melanjutkan kehidupannya. Berarti apa? Doa bisa merubah keputusan Tuhan. Jadi jangan pandang enteng dengan kuasa doa, ya. Mungkin saudara berdoa, mungkin hari ini, mungkin bulan atau 1 bulan atau 1 tahun atau berapa tahun, mungkin saudara rasa belum terjawab. Teruslah berdoa, karena waktu kita bukan waktu Tuhan, iya kan? Tapi waktu Tuhan, ya dan amin. Nah itu Hizkia.
Dia sakit, dia cari, dia minta belas kasih Tuhan. Jadi apapun juga pergumulan saudara, cari Tuhan. Sungguh-sungguh berseru pada Tuhan dan nantikan waktu Tuhan yang sabar. Karena 1000 hari bagi kita, 1000 tahun bagi manusia, 1 hari bagi Tuhan. Jadi mungkin lagi diproses. Apakah kau sungguh-sungguh berdoa, apakah kau percaya kuasa doa ini waktu Tuhan. Tapi bagian kita terus berdoa, terus berseru, dan terus berbuat baik, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, mari lihat raja yang satu. Raja siapa? Raja Asa. Itu boleh saudara lihat di dalam 2 Tawarik pasal 16 ayat 12. Di situ dikatakan bilang Asa menderita sakit pada kakinya. Dan ketika sakitnya semakin parah, dia tidak mencari Tuhan, tapi dia mencari tabib. Itu tuh yang tertulis di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-16 ayat 12. Saudara bisa baca di sana. Semakin dia bertemu dengan sakitnya, dia tidak mencari Tuhan. Beda Hizkia, ya. Hizkia sudah divonis kau akan mati, tapi dia minta belas kasih Tuhan sehingga mau mundur 10 langkah. Tapi Asa, seorang raja, dia sakit parah pada kakinya, dia tidak mencari Tuhan tapi mencari tabib-tabib, dan ini menjadi kecemburuan Tuhan. Jadi saya mau ajak juga bagi kita semua, jangan coba cari kekuatan lain. Kita semua punya iman, carilah Tuhan, carilah raja yang selamat. Kapan waktu Tuhan memulihkan persoalan saudara, biarkan itu waktu Tuhan. Tapi bagian kita terus percaya. Dan ketika kita sudah mengalami pemulihan, ayo pulihkan saudara-saudara, ya, supaya ini kemenangan iman yang sudah kita alami, proses pembentukan iman yang kita alami itu tidak menjadi bagian kita saja, tapi kita bagikan bagi orang lain. Karena ini bukan hanya tugas para penatua, diaken atau pendeta. Kita ingat minggu lalu kata apa? Hamba Tuhan. Siapa Tuhan? Saudara dan saya. Secara organisasi ada Persus. Nah, Persus itulah diaken, penatua, guru agama, pendeta. Tapi hamba secara umum adalah setiap orang percaya. Berarti hamba Tuhan itu juga termasuk saudara. Amin. Dan saudara punya tugas bawa berita Injil, bawa kabar baik, bawa kekuatan, bawa pengampunan. Jangan ada akar pahit. Jadi kalau ada yang punya musuh di sini, musuh bubuyutan, ya, lepaskan pengampunan. Ya, karena firman Tuhan bilang kalau kau mengampuni orang, maka Bapa di surga juga akan mengampuni kesalahan. Tapi kalau kau tidak mengampuni kesalahan orang, Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan. Jadi jangan hanya mau diampuni oleh Tuhan, tapi kita tidak mampu mengampuni sesama kita. Lepaskan pengampunan supaya hidup kita happy. Apapun tantangan pergumulan, percaya Allah menginginkan kita untuk kita tetap mengimani bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Jangan seperti Petrus. Tahu Petrus? Yesus tegur dia karena dia rasa diri hebat. Siapapun kita saudara, kita punya kelemahan dan keterbatasan. Jangan seperti karakter Petrus. Sehingga apa? Yesus bilang, Petrus, ingat baik. Sebelum ayam berkokok 3 kali, kau akan menyangkal nama. Itu baru ayam berkokok. Tapi kok Petrus ingat, aduh ternyata berkokok dia punya kelemahan dan keterbatasan. Cuma syukurnya Petrus tidak tinggal dalam dosanya. Dia bangkit dan dia menjadi seorang berkabar yang luar biasa. Beda dengan Yudas. Yudas dia sudah tahu salah. Dia sudah tahu bahwa dia keliru memahami bahwa pikir mengikut Yesus ini banyak doi, ternyata tidak. Makanya dia jual dengan berapa? 3 keping perak. Tapi akhirnya apa? Ternyata hartanya itu tidak membawa dia dalam kehidupan yang baik. Dia beli tanah, lalu dia gantung diri di situ. Makanya sampai sekarang itu tanah disebut hakal dalam, tanah dalam. Nah, oleh karena itu saudara, mari firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, Allah menginginkan umatnya untuk selalu hidup kuat dalam iman. Kekuatan hati kita seperti gunung batu. Apapun tantangan pergumulan hidup kita,
mari belajar seperti Hizkia, cari Tuhan. Karena ketika ada doa yang sungguh, keputusan Allah bisa berubah. Tapi jangan seperti Asa. Semakin banyak pergumulan sakitnya, dia tidak mencari Tuhan, tapi dia mencari kekuatan di luar Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menjalani hidup ini. Kita masuk di lini sengsara yang ketiga, baiklah kita semakin diperlengkapi bahwa saya punya Yesus yang luar biasa, yang telah mati demi menebus dosa-dosa saya, yang sanggup menolong saya, karena dia sudah melewati banyak tantangan dan pergumulan. Maka firman Tuhan mengingatkan kita, jangan sampai iman kita gugur ketika ada tantangan pergumulan persoalan. Tapi justru iman harus semakin kuat. Semakin banyak tantangan dan pergumulan, seharusnya kita semakin kuat berseru pada nama Tuhan Yesus, karena hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita. Karena firman yang mengingatkan, waktu Tuhan ya dan amin. Itulah waktu Tuhan pasti yang apa? Yang terbaik. Walau kadang tak mudah kita mengerti, tapi imani bersama Yesus kita dapat menanggung segala perkara. Terpujilah firman Tuhan. Amin. Mari saudara-saudaraku